Ya, medsos boleh, karena ngaji itu kan yang penting untuk di WC lah gitunya. Dimanapun kita tadi tak suka nu modal mari mah. Apa? Urang teh eta di jamban nyana HP nu diputer video kajian. Oh, Mas Santen jadi gawe kieu gitu ya. Ujung-ujungnya gawe banyak Mas Santen. Hari tadi cerita pas baca waktu itu sok baca. Pas dibaca Fil Ardi kunakan di bumi ya, terus apa kejadian jadi dibom. Ya, jadi dibom kieu kala-kala. Jadi bawa umi. Ya, bawa umi. Dibom. Jadi malah balik ditanya malaikat mah eta mana manaon cenah. Man mausul, man di istifham, man syartiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten perdana dari podcast Forum Jati dengan nantinya akan mengundang narasumber anu masyhur di langit oke di bumi. Acana perkenalkan, ini partner saya Ibu Nabilah Nur Jamilah. Podcast Warung Jati ini akan membahas beberapa isu-isu, baik yang kontemporer atau yang lalu-lalu. Insya Allah tema bahasan ini tentang pesantren ya, Itu kali ini kita akan membawakan tema tentang pesantren. Di pesantren emang yang namanya Sunda. Beda. Bebasnya. Jadi yang anu mungkin diketahui ke banyak orang itu di pesantren tuh aya kobo sebagai tempat nginep santri. Terus saya santri sebagai orang yang sedang belajar di pesantren. Terus fokus kajian di pesantren yang pasti semua sudah tahu adalah kitab kuning atau kitab bimbingan. Oke. Ini lebih isu tentang pesantrenan. Nah, pertama tentang pesantrenan, terus tentang urgensinya kenapa orang harus pesantren. Terus ya urgensinya oke. Ya itu jelas. Terlebih kan ayeuna seueur naonnya isu seueur kasus anu memang bukan sumber tempatna di pesantren anu diapka media anu tangtos janten pro kontra bahkan seueur kontrana bagi orang-orang anu memang acan paham sebetulnya pesantren itu seperti dunia pesantren anu terekspos ke media, banyak orang yang memang gagal paham. Mungkin bisa diluruskan atau mungkin ada semacam penetralisir lah bahwa di pesantren itu gambaran seperti apa. Seperti kan jika kasus-kasus hikmah santri kan jadi seorang guru, kadang kan ketika di-up ke media sosial itu dianggap berlebihan bahkan aya sebagian anak pesantren naon cenah budak abi naon supaya di orang sasapu bersih padahal nu ditinggal dina hikmah teh sanes naon anu dilakukeun tapi impactna dampakna dina anak hikmah teh bakal kembali ke anakna oge saleresna mah. Jadi bentuk pelayanan itu kan hanya menguntungkan si guru tapi juga aya dampak positifna kasih santri bakal karasanya ada di masa depan. Nah, tapi akan berbicara jauh tentang pesantren, orang ulam, salah satu pengurus dari pondok pesantren Dr. Huda Al-Burhani. Dewan pengajar. Dewan pengajar. Sungguh santri. Dewan pengajar. Berarti jadi hampir kiai lah gitu. Kakak lah, bukan KH gitu ya. Sama Kiai Haji. Ya, Kiai Haji. Ya mah hakal lah kiai. Saya tinggal lah jadi kiai nanti karena kayak ududan gitu. Orang sabaran nanya. Kang Ustadz Hilman Aziz Nafis. Beliau salah satu dewan pengajar di pondok pesantren Tegajati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sehat. Ada. Kali ada hujan jadinya. Ya teh naon di payuna. Saat dia sponsor diundang. Ya.
hadir di dia lah gitu ya, beberapa kota. Assalamualaikum Damang. Alhamdulillah saya Cuma perjalanan di pondok pesantren kade tadi hujan ya. lumayan berdarah-darah gitu. Biasa KDT margi ya salah satunya ninggalkeun segala ripil. Iya, itu hari di pesantren mah geuning gitu. Malam Jumat banyak. Dan berbuat ya. Libur tapi aktivitas saya Libur aktivitas santri mah cuman lebih ayolah aktivitas sendiri gitu. Malam Jumatnya biasa gitu. nah, apa-apaan ya Cina gitu dikasih. Ya istri. Ada istri. Masih Ada paling ya nu paling penting eta malam Jumat mah. Ya Kang Ustad, ini adalah konten pertama, konten perdana dari podcast Warung Jati. Ya, harapannya kita bisa mengedukasi masyarakat atau netizen bagaimana memandang tentang pondok pesantren, khususnya pondok pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta, umumnya yang ada di Indonesia. Tadi sudah ada sedikit gambaran ya tentang pondok pesantren. Nah, yang Ustadi mau ketahui tentang pondok pesantrennya apa? Ya tentang pondok pesantren itu sebetulnya lebih saya memandang bahwa pentingnya saat ini pondok pesantren itu lebih ke pendidikan akhlak lah perasaan. Jadi paling penting karena 24 jam ya di pesantren itu santri terus dididik dari mulai bangun sampai tidur lagi. Jadi bangun tidur bangun tidur Bangun lagi tidur lagi kira ngaji. Jadi, artinya anak yang dititipkan ke pesantren teh terus gitu kalau monitor dalam segala aktivitas 24 jam 24 jam terpantau oleh CCTV atau melalui Dewan Kiai-nya? Dewan Kiai kolaborasi antara Dewan Kiai dan CCTV juga, karena kita walaupun dikatakan salafi gitu ya, salafi teh kurang modern, tapi sekarang pesantren khususnya di Miftahul Huda transformasi gitu. Jadi artinya ketika ada CCTV ya pakai CCTV gitu. Apa namanya, tidak menolak kemodernan lah gitu. Tidak menolak gitu. Walaupun secara metode kita tetap masih menjaga tradisi Nusantara. Itu artinya kitabnya kita beri. Nah, tadi itu menarik tentang pesantren salafi. Kebetulan kan di pesantrennya Salaf apa salaf? salaf Facebook. ya. Pesantren salaf kan berbeda teh budayanya itu. Nah, gambarannya yang tadi sudah singgung kan tentang hikmahnya juga gitu ya. Ada ini apa namanya, ada perbedaan nggak dengan pesantren modern gitu? Nggak sama sekali beda gitu. Ya Pesantren salaf pesantren modern. ya sebetulnya kalau dulu ya bisa dikatakan sangat beda gitu. Itu antara salaf dan modern gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya pesantren salaf yang kata orang banyak gitu ya bahwa pesantren salaf itu kumuh gitu ya. Nah, sekarang sih mulai pesantren salaf mulai bangkit gitu. Jadi kalau hari ini sih sama aja antara pesantren modern dan salaf. Nah, di sisi bangunan pesantren salaf gitu hampir bisa setara sareng pesantren modern. Kan dulu mah anu terkenal teh kan mun pesantren salaf mah mun tina sisi bangunannya terus tina naon fasilitas. Anu pesantren modern mah terus di kasuran, terus sakobong lagi satu orang satu kasur. Kan ari pesantren salaf nanti ngalampar teh awalna anak baru pasti aya kasur, tapi sakasur teh sok di tebengan ku sabaraha urang terus bobo lagi menampar jika beda gitu. Jadi yang fasilitas tapi yang paling yang paling sentral gitu ya perbedaannya ya cuma di sisi fasilitas aja gitu. Kalau segi kitab sih kita sama semuanya, mau modern mau salaf gitu. Metode kumpul, metode pengajian dan fasilitas, lebih ke fasilitas. Jadi kita di branding salaf itu karena tadi itu bahwa ya atap kumuh, gitu, ada aturan bersih, terus
sarayana teh kadang aya nu di WC gitu. Tapi muntina metode pembelajaran mah di pesantren salapan katalahna nu dipelajarina kitab geuning. Ya. Sekarang memang belajarnya langsung tina kitab geuning. Mungkin tapi terangnya abi, mungkin di pesantren modern sakumaha informasi anu ku abi katampi itu belajarnya kitab bodas. Kitab bodas Iya, tambah percetakan. sampai sekitar warna bodas. Betul, karena apa sih punten ya, jantan cek abdi mah masalah kitab kuning dan kitab putih itu bodas gitu ya, kayak hitam gitu. pada esensinya sama aja, cuman beda percetakan aja gitu. Iya, jeung beda metode pengajaran anak. Mun di urang kan aya logat Sunda. Gitu. Paling cara metode pembelajarannya kita Metode hungkul. beda sama modern. Ari referensi nama sami eta. Berarti saya perbedaan menonjol lah, signifikan lah. Nah, kan isu-isu ayeuna teh anu rame teh terkait dengan ya aya beberapa kasus-kasus di pondok pesantren, oknum lah katakan gitu, oknum kiaina, oknum santrina gitu. Nah, menyikapi tentang hal eta gitu nya, terkait pada nu kamari kan, atuh rame kan gitu. Dipikakeun Ya, jadi aya santri, istrinya anu dipikah ku tanpa sepengetahuan orang tuana, bari istrina usiana masih kena nikah. Ayo teh 15 tahun. jadi khawatir bagian orang tua ketika Bagian besar. ya nitipkeun ke pesantren anu memang posisinya juga nu lepas, padahal posisi pesantren kan tadi memantau pergerakan si anak ini selama 24 jam. Nah nu bisa ngayakinkeun Jadi orang tua supaya percaya deui masantrenkeun anak-anaknya. Nah eta panginten ari pandangan abdi mah panginten ya terkhusus ya ke orang tua mantap dina kitab taklim aya bab anu ngajelaskeun tentang kita harus pilih-pilihnya guru. Ikhtiar wal ustad ya wa syarif gitu ya, dari mulai dirinya, temannya gitu harus dipilih karena memang pesantren ya tidak main-main gitu, bukan main-main, artinya pesantren harus harus serius. Nah, jadi bagi orang tuanya untuk bisa memilih nanti pesantrennya yang pertama itu ya dilihat secara sanad gitu, kalau secara ruhani. Nah, ini ustadz ini keluaran dari mana gitu. Jadi sanadnya harus jelas gitu karena pentingnya sanad itu sangat penting. jadi ulah kagoda ku fasilitas. Jangan tergoda oleh fasilitas. Jadi si orang tua itu kudu terang ke personal ke guru-guru di pesantren. Pesantren budak teh ulah karena di lembur ieu rame anak kadinya ikut-ikutan gitu. Tapi kudu betul-betul dipahami sendiri kumaha metode dulu diajari di pesantren eta naon. Terus teh secara personal antara orang tua sareng guru-guru kena jenab. Justru hal eta anu ayeuna teh naonnya mayoritas itu nya sebagian besar anu memang tos rada kita di budayakeun deui di waktu santri teh. Jadi aya profiling pesantren gitu. Gitu. Jadi kadang sih sebenarnya. Iya. Jadi pendak sareng guruna teh pas masukkeun anak, pas nyebut anak di pesantren. Gitu dina setiap kali aya kunjungan ka anakna henteu nyempetkeun lah atau sekedar pamitan ka guruna ketika bade uing kita sabada beres ngajarin anakna. Padahal kan hal-hal kecil seperti itu teh ngabangun relasi antara orang tua santri sareng guruna si anak si santri. Jadi ketika hubungan antara orang tua santri sareng guruna terjalin, maka pola didik pola asuh kasih anak eta teh bisa satu jalur gitu. Dia di pesantren anak diwajibkan untuk menutup aurat misalkan, terus menggunakan pakaian anu sopan. Ketika pulang ke bumina kan seringkali hal eta teh henteu kajagi deui karena mungkin karena lingkungan katawa karena berarti peran orang tua oke berpengaruh. Karena kieu Kang Haji Nijar ya sebetulnya abdi disebutnya dasar lah ataupun penguatan input hasilna ilmu teh diantaranya aya 3 rukun. Pertama guru nanu ikhlas, kedua murid nanu semangat, ketiga orang tuanya anu mendukung. Jadi guru nanu ikhlas, nu istiqomah, kedua murid nanu semangat,
katilu orang tua mendukung. Nah ini tilu komponen dia teh. Tilu komponen itu harus terkumpul. Jangan ada yang lemah. Kalau contoh ustadznya nggak ikhlas ataupun nggak istiqomah, dia pincang. Orang tuanya udah semangat, santrinya udah semangat, aing ngajarna baik kan nih. Apa yang dabah gitu. Bergerak terus. Jadi syarat kesuksesan seorang santri. Kedaya kolaborasi antara guruna Nah, orang tua. Jadi mau bisanya orang tua naungku guruna itu orang tua ngadukung, anaknya males, guruna ikhlas dikukur. Guruna ikhlas, anaknya males, orang tua ngabikin ya. Jadi harus bersinergi antara tiga ini gitu. Tiga komponen. Nah tadi kembali berinya ke pertanyaan Haji Nijar bahwa bagaimana kita menyikapi adanya peristiwa-peristiwa ini sehingga melemahkan pesantren-pesantren yang serius. Katakanlah oknum itu ya. Oknum. Nah sebetulnya tadi orang tua yang pertama itu dilihat dulu sanadnya. Jadi sanad itu siapa? Guru yang kita jadi guru nuarek putra orang di pesantren gente guruna saha gitu. Jadi sanadna kudu jelas karena man la sayo fasayo asaiton. Jadi ketika guru eta teu boga guru, geus pasti guruna setan. Ketika guru setan, apakah meureun orang tua teh ridho guru setan atau guru setan? Nah, mata setan paling penting meureun tina sanad. Oke, nu kaduana diantawisna kita sebagai di negara Indonesia karena memang negara hukum ya, karena harus dilihat juga dari izin operasional. Jadi ulama abah karena banyak Haji Nijarnya ayeuna teh orang tergiur gitu ya oleh pendidikan. Kita mah kan lebih namanya disebutnya hikmah lah gitu ya. Hikmah terhadap agama ini gitu ya. Istafet keilmuan kitanya Rasul gitu. Tapi ayeuna ya oknum oke. Gagal ngadamal kayak gitu. Karena hanya sampai lembaga gitu. Ataupun lembaga memang tidak terdaftar gitu di Kemenak gitu. Ya jenama motivasinya hanya dinunggu lah. Jadi orang tua ketika mau memasukkan anaknya ke pesantren, pertama lihat siapa gurunya, anaknya kemana. Itu secara kacamata agama lah. Yang kedua secara kacamata kenegaraan itu dilihat dari administrasinya, ada izinnya atau tidak gitu. Itu supaya orang tua itu yakin bahwa pesantren anu bade dituju akan api dipilih khusus anak teh atau ke orang tua anak teh lah tidak ada masalah. Jadi harus lebih objektif orang tua nya pilih pesantren yang anak teh. Malah bahayana ketika ayeuna image pesantren teh awon terus banyak orang anu memang berminat pesantren di anakna itu estafet tadi teh meneruskan perjuangan Rasul itu bakal terhenti gitu. Berhenti ya bahayana eta. Jadi ilmu agama terus mulai minat di mempelajari ketika misal minim ya generasi asup pondok pesantren minim berpengaruhna naon gitu ketika memang banyak anu memang memandang penting lah haji mah gitu. Penting pesantren ada orang cita-cita nanti kan lagi. Untuk kudu pesantren senang aja bisa di bumi ge. Urgensinya apa? Tolong mungkin. Nah, jadi gini. Kadang orang tua itu salah pemahaman bahwa pesantren itu khusus orang-orang yang nantinya akan menjadi ustaz. Ya, betul. Ataupun kiai. Padahal pada hakikat ya jadi ustaz dan jadi kiai itu cek abdi mah itu adalah bonus. Bukan tujuan. Nah, gitu, bukan tujuan daripada orang masantren. Jadi masantren itu pada intinya naonnya ngajarkan secara personal gitu supaya jadi insan kamil gitu. Maupun nanti keluar karena kia abdinya di Miftahul Huda lah yang nguping kadang kia masantren jadi gawe kia gitu ya. Ujung-ujungnya gawe masantren. Teh rada keliru sih logika itu teh. Kan ilmu agama teh sanes kanggo tadi teh nya jadi ustaz itu sanes sanes batas tujuan si anak pesantren gitu. Tujuan anak pesantren mencari ilmu agama yang bakal seumur hidupan anak gitu. Jadi profesional lagi
kuat dasar agama. Kuat dasar agama. Aman gitu. Karena kan hari naonnya anu jadi tujuan akhir kurang dipelajari ilmu agama teh sanes hafal teorina, tapi sejauh mana ilmu agama nu dipelajari teh bisa menggambarkan pada ketakwaan eta iman jeung Semoga lanjut. gagal fokus iman jeung takwa eta anu harga anu memang bisa bukan harga sih mata uang bakal berlaku di mana wae itu. Jadi, ya ketika ayeuna Pasti itu langsung sadar bahwa ya tujuan pesantren teh bukan hanya untuk menjadi ustadz lah gitu atau kiai gitu, tapi sadar bahwa memasukkan anak ke pondok pesantren teh bakal anjeuna terlepas profesinya sebagai apapun itu gitu ya. Itu harus sadar lah orang tua ketika masuk teh gitu. Tanpa ada pemaksaan mungkin kasih anaknya. Kadang kan sok dipaksa oge. Ya, abis teh murang kali teh yang jadi anu gitunya. Sehingga diasupkeun ka pesantren gitu. Nah, tapi memang PR jangan anakna. Itu termasuk kan nabi pribadi lah nya pertama masuk pondok pesantren kan dipaksa. Tapi ketika menjalani kehidupan di pesantren jadi dunia lah, diperbarui niat. Mungkin awalnya niatnya abi mah kadi teh dari orang tua, tapi ketika terus belajar orang ngerasa enjoy, terus tina naonnya, tina ladang ngaos gitunya kapendak oge ternyata memang pesantren teh atau pelajari ilmu agama teh penting gitu. Urgensinya emang manfaatnya jangan orang pribadi. Pada akhirnya nu tadina niatna kapaksa teh bakal jadi semangat. Kondisi ayeuna era digitalnya, teknologi informasi semakin terbuka lah gitu. Pengetahuan agama ketika didapatkan tidak melalui pondok pesantren. Apakah nu penting mah orang cukup ilmu lah gitu, jangan bekal kehidupan teh gitu. Tinggal YouTube, nah jika ningali podcast lah cukup teh gitu. Ya. Ya sebetulnya tidak cukup. Kalau hanya sekedar melihat kita kalau dari sisi agama gitu ya, tapi ada manfaatnya juga. Gitu, ketika melihat podcast ataupun kajian-kajian di YouTube. Tapi alangkah baiknya ketika kita melihat di YouTube ya alangkah baiknya juga karena kan gini, sekarang karena yakinlah di Indonesia itu mayoritas Islam gitu ya. Makanya ya banyaklah ustadz-ustadz juga. Nah, yang lebih baik itu ya ustadz lembur masing-masing gitu. Yang paling karena paling afdol itu ya karena apa namanya abanu firama justru itu sudah lembur mah tadi ya kasih dilema oke ke ustadz di kampung mah teh. Siap. Bernuhun. Beri kelas sebentar. Siap. Kembali bergabung bersama podcast Forum Jatuh. Nah, tadi kan fenomena kan kajian anu lebih yang udah Ustad anu viral gitu. Masyarakat lebih terus gitu ya aya ajengan lembur kayak kampung anu ngajarkeun alif ba ta sa gitu nya abaikan. Jadi mun ngaji seorang karyawan, ngaji seorang pekerja, baiknya kumaha? Apakah medsos, apa yang ke kampung neta? Ya medsos boleh karena ngaji itu kan yang penting untuk di WC lah gitunya, dimanapun kita. Eta suka nu modal bari mah. Urang teh eta bener depan ngaji jamban nyana HP nu diputer video kajian. Ya. Jadi kumanya bari nagog ya. Saha dicai bari. Dalam untuk mau HP kan ulang-ulang nih. Jika monyet ulang. Mau HP jadi lami di WC-na. Ya lebih ke adab lah, kecakraman jangan gitu karena ilmu kan ilmu nur bahwa ilmu itu cahaya. Masa kita ngengingkeun cahaya di WC gitu kan, walaupun ya secara cahaya WC nas gitu ya tidak ada yang melarang, tapi kan lebih akhlak lah kita. Ya akhlak. Jadi ya untuk karyawan tadinya Pak Haji
boleh-boleh saja, sah-sah saja ketika ayeuna bari nungguan mesin, karena kan ayeuna mah mesin lagi nah nanti disebut nanti tos keren lah gitunya, by system, by digital, oke, by nah disebut nanti robot gitunya, teknologinya luar biasa lah, paling ge ya paling ge si karyawan-karyawan teh meureun ningalikeun maruman gitunya. Tapi iya oke menurutnya tetap penting juga ketika nonton kiai-kiai atau ustad-ustad ceramah di media sosial di YouTube, penting oke merencanana di profil heula tuh juga pasangan tadi kita di kupingkeun kajian saha ditalusur heula mun sae, karena tadi teh kan ketika kita tidak tahu gurunya, tidak tahu sanadnya, ya lebih kalau kita memang benar-benar mau nonton nyaring ilmuna atau napi nyanak ilmuna ti eta ustaz ya kita wajib tahu bahwa anda teh bisi gitu kan, itu abal bisi ayeuna mah bisa wae lah gitu di gen-gen gitu. Berarti anu rutin ngupingkeun kajian melalui media sosial, perhatikeun profil ustazna atau kiaina, jangan sampai aya doktrin-doktrin atau aya pemahaman-pemahaman itu memang keliru lah gitu ya. Jadi abi menambahkan ya ngaji, jadi lamun pamit mah enak karyawan contoh badai ningali YouTube siapapun kiaina gitu nya, nah alangkah baiknya nanti ditanyakan juga ke instansi setempat terkait hukum-hukum ya gitu, anu dikonfirmasikan gitu bahwa ini teh karena kita kan di sini ya dari dulu juga bahwa kita kan sanad kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu mengambil dari 4 madhab ya, salah satunya Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Nah kadang kan ada kejadian cerita asli gitu ya seseorang pahamna dina nanti dina medsos gitu nya terang ya ternyata beda pemahaman sareng anu di lembut gitu lembut mak ya kok dina itu mak ya akhirnya jadi panawat gitu, jadi was-was dina ngamalkeun agama teh jadi paur lah gitu, makanya nya kada dikonfirmasi we gitu ka kiai setempat. Insya Allah di Indonesia itu pastilah per desa oke per kecamatan ya kan kayaknya dina ilmu teh kadang sok aya anu ieu teh teh aya anu baru lah gitu ya, misalkan baru menemukan satu ilmu di media sosial, tapi nu ieu teh betul ka kuping bertentangan. Nah, atau cenderung ka kuping di masyarakat sekitarnya. Apakah urang teh kudu buru-buru diamalkeun? Apa ningali kondisi ini kumaha? Sedangkan ilmu kudu jeung amal lah gitu. Urang teh mendapatkan pengetahuan apa? Ya nu berhubungan jeung naon ibadah kemudian. Bebas sih, bebas. Semua. Jadi tadi kumaha ini? Ulang wae. Jadi mun aya nu baru, misalkan si nonton dina YouTube atau napi dina naon wae lah. Ningali aya hal anu memang can pernah diajarkeun di guruna ataupun hal anu bertentangan sareng diajarkeun ku guruna di lembur gitu. Nah kudu langsung diamalkeun, sedengkeun pan ilmu teh kudu diamalkeun, tujuanna urang belajar teh kudu diamalkeun. Nah setiap ilmu anu didapat harus diamalkan secara cuma-cuma atau kudu disortir deui atau kudu ditabayunkeun. Ya yang paling abdul ya ditabayunkeun ngomong gitu masalah anu seperti tidak gitu ya, jadi kita bisa salawat lah langsung kita amalkan gitu. Jadi kita kayak nama ditaroskan, nah kita mendapatkan ilmu di kitab, nah kita nanti konfirmasi ke tempat. Jadi bagi orang-orang yang memang waktunya sangat padat habis untuk bekerja dengan sangat poek lah gitu istilahnya mah. Ketika ada pemahaman baru tadi ya dikonfirmasikan atau ditabayunkan ke tempat. Ketika memang orang yang giroh yang ngamal donatur ada kuat gitu ya, tapi tahan heula bilihna konfirmasi heula ya bilihna ternyata eta teh naon aya kekeliruan lah gitu atau lepas kuping lah gitu. Atau urgensina teu acan gitu ya. Mana sok eta nya kasus ya teu kasus sih. Ayalah terjadi kan ya.
dina masalah ubudiah mah mun di Ustad Lembur mah ibaratna teh kieu misalkeun tiba-tiba ngiring ngaos hamana terus ternyata cek Ustad eta teh kieu akhirnya kan nyalahkeun guru kan di lembur ini bahaya pan eta katakan ulah namanya taganya ya salah akhirnya betul lah nya disalahkeun padahal lamun berhubungan jeung fikih mah kan tadi teh aya ikhtilaf ya jadi ai pikir mah komo teh hitam putih ya ya langsung mutlak halal haram lah gitu nya dinamis lah artinya kita tidak tilalat tidak lukmu dan tafatul alat tafatul lukmu aya elat aya hukum aya alat aya hukum gitu ai dina masalah fikih gitu masalah syariat ibadah gitu beda lagi dengan halnya masalah akidah akidah itu ya harga mati gitu ya tapi kia intinya kata di masalah santri kan abis secara pribadi itu doktrin gitu ya bahasa Nawias doktrin jadi doktrinan di awal memang naonnya ketika jadi santri uihna kudu ngamalkeun tak kadang bahasa pemahaman seorang santri karena istilah ngamalkeun teh kudu jadi ustad gitu mungkin biasa pangarsa dijelaskeun lah bukan maksud cara ngamalkeun ilmu tina ladang ngaos di pasantren teh kumaha wae gitu supaya lebih jelas jadi anu baheulana sok ngaos hatala nah kamu ngaos alat mah cenah kieu jang naon cenah ngaos alat sampai di alat ka kuburan moal ditaruh kieu kumaha patok tada gitu eta salah mungkin aya pertarasan ge mungkin nya teh abang teteh santrinya urang teh ngaji misalkan ngaji apapun itu di pasantren terlepas ayeuna profesina sebagai apapun cara ngamalkeun kumaha gitu anu memang biasa dilaksanakan ku setiap orang lintas profesi ya pendapat abdi mah ayeuna ngamalkeun contoh ya dari pan ilmu nahu lah gitu ya alat gitu ya alat yang di dalamnya ya contohnya nahu sorop lah gitu ya karena memang cenah ya malaikat tuh mau nanya balik ditanya malaikat mah eta mana manaon cenah man mausul man deui istifham man syartiyah eta dongeng layu si bawe eta mah betul bakal kumaha tah cara ngamalkeunna gitu cara ngamalkeun eta ilmu ilmu nahu apapun itu ilmu apapun itu gitu. Oh iya nah kan pami ayeuna urang tina ilmu alat mah meureun nya da sebetulna mah lebih ke dasar di antawisna meureun ilmu alat mah kan supaya urang teh leres macana kitab gitunya di antawisna teh gitunya ya bener lah pemahamanna harus didasari dengan ya ilmu alat teh tadi walaupun eta ilmu alat teh moal kahe gitunya di masyarakat mah piraku meureun ibu-ibu ditaros naon ai kalam teh gitunya kalam cek lugor kalam cek fikih aja istilah gitunya cek fikih tapi eta mah kan lebih ke personal orang anu bade nyimpulkeun sebuah ilmu itu harus ada ilmu nahu kalau nggak ada ya nanti gagal paham gitu karena ilmu itu ya sangat luar biasa terima kasih adiknya jadinya nukma tadi saur Ustaz. Jadi emang biasanya istilah lagi pan ilmu alat, dari alat kan nganggo dianggo. Jadi ilmu nahu mah jembatan lah untuk menjembatani orang memahami karena naonnya karena teori tentang agama lain kitab kuning gitu. Karena kan kitab kuning teh disebutnya kitab gundul oge nya teh roban gitu ieu teh baris bacana teh dundan din cara macana. Jadi kieu lamun bacana artun tandana nanjak. Ardin mudun Ardon benar tapi kade oke gitunya kadang santri teh sebenarnya nya aya di abdi gitunya di Tegal Jati kareta satri sahata yang Ardon najak cenah urang mah Ardon tarana najak ya kadang sok rada aya lelegana santri teh nya karek ibtidah meureunnya hayang ngaloga teh hayang ku alat taekwondo gitu. Anu bahasa Latin tapi ku Arab teh. Ngan ku sabab mereka karek mah santrena biasanya terus di barisan. Jadi sok nekankeun bahwa itu kudu di barisan tadi ya atau lamun terjadi ku Latin tidak apa-apa. Nah, hari tadi cerita pas maca kok bisa baca. Pas dibaca teh cenah fil ardi
kunaon kan di bumi ya terus sabab tedian jadi dibom. Ya jadi dibom kieu kala Jadi bawa umi. ya bawa umi dibom Jadi dibom cenah. dibom kunaon Ya eta juga nikah santai. Aduh resen lagi. jadi dibom betul jadi ekstrim kayak di Islam ngabom we Aduh ya Allah. Fil ardi dibom cenah. ini kayak gitu Bumi. Nah, bumi. Iya. bom Bumi jadi bom. Bang. ya Aku abu ge dari Romana iyaan atuh. Bawa umi ya. Menulisnya bahasa Arab Ya mah bawa umi. Jadi ya kan Pak wow mim kunaon teh sok barisan ya mah teh di barisan Jika nama kasus Mang Santri gitu kali itu. ya 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 ngalogatannya bae. La ta'sa fil ardi mufsidan. La ta'sa ulah ngaruksakan anjeun fil ardi dibom. bom di bom gitu kemari mah ya Padahal di bumi ya. Bawa ubin. Ya wae. oh kamari mah nya non teh anu baru lah gitunya santri anu baru gitunya ya setahunan ada setahun gitu ada mata gitunya memang saya gitunya hari nama mental lama gitu aja kena yang mata besok baca itu gitunya kan ai nulis nama kayak pajairun gitu jadi koyop jadi mau itu mah itu teh ya jadi koyop jadi ya banyak lah Ya, jadi anu cantiasa sama memang nahu itu nahu sorof jadi alat kanggo baca kitab bumi. Cuma anu memang tak cantiasa, tak can paham itu sebaiknya ngajaga supaya henteu salah di roban heula jang neng. Jang neng. Di roban. Karena bisa jadi maca fil ardi. Atur nuhun Kang Ustaz Hilman tolong kembangkan waktu. Nuhun Kita serunya pembahasan teh memang Masih mulai seur kene sih. beresna lah gitunya pasti Maksud panjang kene. gitu. Kamu bahas dia mulai tungtungna. Tungtungna. Kamu nggak bahas bodor nama, Nah, lucu nama. lucu nama santri mah pasti amang santri ge teteh santri gaduh pengalaman unik nah Lucu tapi biasa lah, oke pesantren. kisah-kisahna serat tina kolom komentar Bisa kok di kolom komentar. kisah lucuna, kisah haruna, sedihna, bahagiana ditulis lah gitu. Positif Jadi we. masukan-masukannya kanggo podcast Warung Jati ke depannya harus bahas lagi dan tampilkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Agak